Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Dan yang paling terpenting adalah mudah-mudahan akal dan hati kita waras, karena tanpa kewarasan akal dan hati kita tidak akan bisa mau menerima sebuah kebenaran. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa berbohong masalah nasab, berdusta masalah nasab, yang ngaku-ngaku di dalam dirinya masih ada keturunan Rasulullah padahal tidak, itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kedustaan yang levelnya ini tingkat tinggi. Karena berdusta, berbohong atas Nabi Muhammad SAW, termasuk berbohong masalah nasab, ini berbeda dengan berbohong atas nama selain Nabi. Ya, dan itu jelas ada hadisnya. Jadi berbohong atas nama Nabi itu tingkatnya level tinggi. Ya. Oleh karenanya para sahabat, berbohong masalah nasab, berdusta masalah nasab, ini lebih berbahaya daripada berbohong masalah hadis. Ya, atau kita sebut hadis maudhu, hadis palsu. Kenapa begitu? Jelas ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, kajian hadis palsu atau maudhu itu sudah mapan. Sedangkan masalah nasab palsu ini belum mapan. Kita tahu bahwa cara membedakan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, itu sudah ada patokannya, sudah ada barometernya. Ulama-ulama sudah memberikan batasan-batasannya, sudah memberikan alamahnya masing-masing, sudah memberikan ciri-cirinya masing-masing. Oh, ini hadis sahih ciri-cirinya begini. Oh, ini hadis hasan ciri-cirinya begini. Oh, ini hadis dhaif ciri-cirinya begini. Oh, ini hadis maudhu ciri-cirinya begini. Ya. Itu sudah ada barometernya. Kita tahu cara membedakan hadis maudhu. Ya. Itu mudah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syekh Mahmud Tohan. Ya. Ada 4 cara mendeteksi apakah ini hadis sahih atau bukan, apakah ini hadis maudhu. Itu ada 4 barometer, ada 4 cara. Yang pertama, pengakuan dari pemalsu hadis itu sendiri. Misalkan ada hadis, ya, ini dibuat oleh seseorang, dan seseorang yang buat hadis ini ngaku sendiri, saya yang membuat hadis itu. Dari ada pengakuan sendiri, seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Ismanun bin Abu Maryam. Ini juga pernah memalsukan hadis, dan beliau ini mengakui sendiri. Berarti karena ada pengakuan sendiri dari Abu Ismanun bin Abu Maryam, maka tidak bisa diragukan lagi bahwa hadis itu adalah hadis maudhu, hadis
palsu itu barometer yang pertama. Barometer yang kedua, dengan cara menelusuri tahun kelahiran orang yang meriwayatkan hadis dengan tahun wafat gurunya yang disebutkan dalam silsilah sanad. Jadi sanadnya ini dari siapa, yang meriwayatkan lahir tahun berapa, wafatnya tahun berapa, kemudian gurunya ini wafat tahun berapa, bisa dideteksi. Ya, bisa dideteksi. Itu yang kedua, cara mengetahui hadis palsu. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah dengan melihat ideologi perawi hadis, karena setiap perawi hadis ini memiliki ideologi masing-masing, dan sebagian perawi hadis ada yang fanatik dengan aliran teologi yang dianutnya, gitu loh. Ya, misalkan perawi hadis Rafidhah yang sangat fanatik dengan ideologinya, maka hadis-hadis yang disampaikan terkait keutamaan Ahlul Bait perlu ditelusuri kembali. Nah, itu. Yang keempat, memahami kandungan matan hadis dan rasa bahasanya. Dan biasanya ya para sahabat, hadis maudhu atau palsu secara tata bahasanya tidak bagus, dan terkadang maknanya bertentangan dengan Al-Quran. Jadi itu cara atau 4 barometer mengetahui hadis palsu. Kalau nasab tidak ada, belum mapan. Jadi belum mapan, ya, belum mapan. Ya, jadi itu alasan yang pertama. Kenapa berbohong masalah nasab, berdusta masalah nasab ini lebih berbahaya daripada hadis palsu atau maudhu. Alasan yang kedua, ya, kenapa berbohong masalah nasab ini lebih berbahaya daripada hadis palsu? Karena hadis palsu bersifat produk. Produknya siapa? Ya produknya manusia sendiri, bukan Nabi. Produk membuat hadis. Jadi ucapan ini dikeluarkan seseorang dan dinyatakan itu hadis Nabi, ini kan produk. Jadi produk. Sedangkan nasab bersifat alat produksi. ya mestilah. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa berbohong masalah nasab ini lebih berbahaya daripada hadis palsu? Karena hadis palsu ini sifatnya pasif, sedangkan kepalsuan nasab bersifat aktif. Banyak yang ngaku-ngaku masih keturunan Rasulullah. Lihat itu di mana-mana, ya, demo, sidang dan lain sebagainya. Kalau hadis maudhu ya itu saja. Ini menunjukkan bahwa hadis maudhu ini sifatnya pasif, sedangkan masalah kepalsuan nasab ini aktif, gitu loh. Kemudian yang terakhir, alasan kenapa pemalsuan nasab ini lebih berbahaya daripada pemalsuan hadis, karena perlawanannya tidak hanya sekedar pustaka, akan tetapi melibatkan emosional. Kita lihat realita yang ada, kan begitu. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ada 4 alasan kenapa
berbohong masalah nasab ini lebih berbahaya daripada berbohong masalah hadis atau daripada hadis palsu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.